Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah untuk kita semua. Masya Allah, Bu Tantri lihat sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, udah semangat nih dengan seragam sekolahnya ya. Walaupun belajar dari rumah tetap semangat. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Biar semangat kita awali dulu dengan tepuk semangat. Oke, siap? Masih ingat ya? 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Yes. Allah. Supaya berkah kita awali dulu dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Bintang. Anak solihah. Siap. Kita berdoa. Siap. Tangannya diangkat. Hap. Kepala ditundukkan. Hap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasihnya banyak ya Bintang ya. Oke, sudah semua siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat ya, Bu. Sudah. Nah, gamesnya itu adalah seperti ini. Nama gamesnya adalah Find and Count. Temukan dan hitung. Nah, jadi Bu Tantri minta dalam waktu hanya 3 detik saja, ambil benda yang berjarak 2 meter dari tempat kalian duduk. Mulai, 1, 2, 3, mulai, ambil bendanya. 3, 2, 1. Oke, semua sudah pegang? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita akan catat hasil yang temuan kalian di dalam sini. Di sini ada 6 benda, kemudian turus. Jadi nanti di turus itu semacam checklist. Kemudian terakhir adalah jumlahnya, kita akan total berapa. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada 3, kita tulis 3, kemudian pensil ada 2, kopi 1, Al-Quran 1, Tupperware 1, stiker 1, handphonenya 1. Totalnya ada 10 benda. Kalau misalkan kita hanya mendengar saja, kita kadang tidak ingat. Tetapi ketika kita menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini, pasti kita bisa mengetahui semua informasi dengan jelas. Nah, tabel inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, lebih tepatnya hari ini kita akan belajar tentang statistika. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar pertama, mengetahui istilah statistika, datum, dan data. Yang kedua, memahami 3 cara pengumpulan data. Yang ketiga, mempraktikkan pengumpulan data. Dan yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi. Statistika. Kalian pernah mendengar kata statistika sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah ya? Ya. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data atau informasi. Mengapa ya kita belajar statistika? Jadi ternyata semua itu butuh statistika. Contohnya nih, peristiwa yang terjadi saat ini, pandemi corona. Pemerintah membutuhkan data jumlah yang positif COVID di suatu daerah untuk menentukan apakah daerah tersebut termasuk zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Nah, tindak lanjutnya untuk zona merah, pemerintah menerapkan kebijakan lockdown seperti yang pernah kita alami ya waktu awal-awal masa pandemi. Menurut kalian, tadi kan kita sudah mencoba menghitung jumlah seluruh benda dan ada 10. Siapakah yang paling jago menghitung dan super teliti di dunia ini? Allah, ya, Allah. Betul, Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Bismillahirrahmanirrahim, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat.
maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Masya Allah. Jadi walaupun kebaikan kita hanya seberat biji sawi, jadi lebih kecil daripada beras, itu pasti dihitung sama Allah sebagai kata. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya mudah sekali masuk surga. Maka semangatlah untuk melakukan kebaikan sekecil. Berikut adalah cara pengumpulan data. Nah, jadi ada wawancara, ada angket, dan juga ada observasi atau pengamatan. Bu, pengertiannya apa ya? Sebelum kita masuk ke situ, kita akan games terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira kalian bisa menebak nggak arti dari 3 cara pengambilan data ini. Nah, Bu Tantri akan sebutkan satu persatu. Kalian tebak ya, itu wawancara, angket, atau observasi. Oke, sudah siap? Udah, Bu. Sudah ya? Oke. Yang pertama, Ana bertanya, apa saja hobimu? Kepada 10 orang teman sekelasnya. Bertanya. Wawancara, Bu. Wawancara. Ya, Bu Tantri catat ya. Yang kedua, Ana mengamati pertumbuhan kecambah dan mencatat Observasi. setiap hari. Observasi, Bu. Oh ya, siap Bu Tantri catat ya. Dan yang ketiga, Ana membuat daftar pertanyaan tertulis mengenai hobi yang diisi oleh 10 temannya. Angket, Bu. Oke, kita lihat tebakannya benar atau salah. Kita cek jawaban. Jadi bisa kita lihat pengertian dari wawancara itu adalah tanya jawab dengan sumber data atau narasumber. Angket adalah daftar pertanyaan yang akan dijawab sumber data atau narasumber secara tertulis. Observasi atau pengamatan artinya kita melakukan pengamatan terhadap sumber data dan mencatat hal-hal yang penting. Seperti tadi ya, mencatat pertumbuhan kecambah. Oke, kita masuk ke kesimpulan materi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang datum, yaitu informasi yang jumlahnya hanya 1. Kemudian data, kumpulan informasi dari suatu pengamatan. Ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua angket, dan yang ketiga observasi atau pengamatan. Lalu kita sajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, seperti yang tadi sudah kita lihat ya di awal ya. Nah, kita lanjut ke misi yang pertama, yaitu tantangan Games World Wall. Sudah siap? Sudah. Oh iya, udah pernah. Oke, Itu udah pernah. Pertanyaan pertama, bentuk data tunggal. Jawabannya yang mana nih? Datum, Bu. Datum. Datum. Oke. Bu. Oke, mundur dulu. Wow. Oke, berhasil. Ore. Selanjutnya, kita akan memasuki misi yang kedua. Nah, siap ya dengan misi yang kedua ya? Siap, Bu. Misi yang kedua adalah kalian akan mendapatkan amanat dari Bapak Presiden. Nah, jadi Albi, Oh. Diandra, Fahri, Mahes, Rais, Belva, Keiko, dan Nisa, kalian ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi tim peneliti nasional. Wah, jadi kalian akan menjadi tim peneliti nasional yang akan mencari cara dan mendata cara tips belajar yang paling menyenangkan, tips supaya kita semangat belajar saat masa pandemik. Nah, saat ini kan permasalahannya sudah banyak yang mengalami kebosanan saat belajar di masa pandemik ini dari rumah. Nah, kalian coba di sini Bu Tantri ingin mengetahui masukan kalian, saran kalian, apa saja ya tips supaya semangat belajar selama masa pandemik? Ibu. Mandi. Oke, mandi. Nah, apa ya mandi? Sarapan. Ya, Minum susu, Bu. minum susu. Pilihan tips semangat belajar ini kepada 10 teman kalian atau boleh saudara juga. Boleh by phone, boleh langsung ketemu sama teman atau saudara, lalu kalian tanyakan, menurut teman kalian, mana ya yang paling teman kalian pilih
untuk supaya ia semangat belajar. Siap ya? Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Silahkan, kalau misalkan kalian merasa senang, maka pilih jempol. Kalau tidak senang, maka pilih tanda sili. Alhamdulillah, ada yang yes, ada yang jempol. Alhamdulillah, semoga semuanya sudah paham ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua. Semangat semua saat games. Oke, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Ada ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Tantri, persilahkan kepada Bintang untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa